Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alpian Ardianto dari kelas TI 19D4 Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang tentu ini juga adalah ujian akhir semester saya. Dari mata kuliah kecerdasan buatan. Yang pertama-tama, ini ada judulnya Super Agent Chatbot 3S sebagai media informasi menggunakan metode Natural Language Processing NLP. Dari jurnal Teknologi dan Open Source. Volume, halaman dan tahun, volume 2, nomor 1, Juni 2019. Ini penulis Herwin yang pertama, dan yang kedua adalah Kuseri Andesa. Reviewer yaitu saya Alpian Ardianto dengan NIM 311910425. Tanggal hari ini 22 Januari 2022. Oke. Yang pertama adalah tujuan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan membuat chatbot yang mampu berkomunikasi dengan pengunjung website. Chatbot yang telah dibuat diberi nama STIMIC, Amic Riau Intelligence Virtual Information, disingkat SILPI. Chatbot dibuat berdasarkan Question Answering System QAS, bekerja dengan algoritma kemiripan antara dua teks. Penelitian ini menghasilkan aplikasi yang siap digunakan, diberi nama SILPI, mampu berkomunikasi dengan pengunjung website. Chatbot mengoptimalkan komunikasi seolah tidak menyadari, tetap menganggap lawan bicara adalah pegawai yang tepat dalam tugas pokok dan fungsi. Yang kedua, subjek dari penelitian ini adalah masyarakat, calon mahasiswa, dan mahasiswa STIMIC Amic Riau agar lebih mudah memperoleh informasi. Nah, mungkin agar masyarakat atau calon mahasiswa tidak harus langsung datang ke universitas atau menanyakan ke mahasiswa yang ada di situ. Nah, dan untuk mahasiswanya sendiri agar lebih mudah memperoleh informasi seperti jumlah SKS yang akan diambil dan mata kuliah yang akan diambil atau pembayaran SPP. Nah, yang ketiga adalah teknik penelitiannya. Yang pertama adalah teknik analisis. Analisis sebelum di lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Sebelum masuk ke lapangan, peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara yang akan diberikan secara langsung sivitas dan tenaga kependidikan STIMIC Amic Riau. Analisis selama di lapangan mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya yang diperoleh sudah cukup. Nah, yang kedua, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang optimal dalam penyelesaian masalah. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, observasi, melakukan amatan terhadap pembimbing akademis dalam melayani mahasiswa, orang tua mahasiswa, tamu dari masyarakat luas, tamu dari dinas pendidikan maupun pengawas. Langkah yang dilakukan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dalam memberikan informasi secara langsung maupun melalui jaringan media sosial, suara, dan layanan SMS.
2. Wawancara. Melakukan wawancara dengan tenaga pendidik, pembimbing akademik, prodi, tenaga kependidikan, masyarakat luas, serta stakeholder tentang upaya kampus dalam memberikan informasi serta media yang digunakan. Lalu yang ketiga, studi pustaka. Menemukan artikel ilmiah yang relevan untuk mendapat riset terdahulu tentang penggunaan chatbot, natural language processing, question answer system, algoritma steering matching, perolehan kemiripan kalimat, dan penggabungan chatbot dan algoritma steering matching. Penerapan chatbot dalam memberikan informasi. Yang keempat adalah hasil penelitian ini. Setiap pengunjung yang melakukan komunikasi dengan super agen chatbot 3S, secara otomatis sistem memberikan sebuah ID unik yang akan digunakan oleh sistem sebagai pembeda antara satu pengunjung dengan pengunjung yang lain. Pengunjung yang dapat terkoneksi pada waktu bersamaan merujuk pada default web server. Pengunjung melakukan interaksi dengan chatbot melalui media yang telah disediakan pada sisi kanan bawah layar komputer. Kalimat yang diketik pada prompt oleh pengunjung, chatbot melakukan seleksi terhadap data training yang telah disediakan melalui algoritma similarity. Proses pencarian dan pemilihan tersebut didasarkan pada kesamaan kalimat yang diketik pengunjung dengan kalimat yang tersedia pada database. Kesamaan tersebut harus memenuhi 70%. Bila terpenuhi, aplikasi chatbot 3S akan mengambil respon yang sudah tersedia untuk dikirimkan ke pengunjung sebagai jawaban. Bila kesamaan kalimat 70% tidak terpenuhi, sistem akan memberikan jawaban default yang sudah disediakan berupa, "Maaf, saya masih kurang paham, mohon diulangi." Pertanyaan yang diajukan pengunjung bila tidak tersedia jawaban yang memenuhi 70% kesamaan huruf, langsung direkam. Administrator memberikan jawaban yang sesuai. Proses tersebut akan berlangsung untuk setiap ada respon kalimat dari pengunjung. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana aplikasi atau web tersebut bekerja. Nah, mungkin seperti ini. Ya, ini gambar 4, layar dialog chatbot respon. Nah, di sini ada yang mengetik, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Silpi, asisten kamu. Kalau ada pertanyaan tentang kampus bisa dibantu." Nah, mungkin seperti ini tampilan awalnya. Nah, lalu kita menjawab, "Herwin, apa kabar? Ada yang bisa saya bantu?" Nah, mungkin seperti ini ya. Ini layar dialognya. Ini dialog chatbot respon. Mungkin dengan masuknya ke web atau chatbot tersebut sama dengan media sosial lainnya ya, mirip-mirip. Oke, lanjut. Nah, kesimpulan dari jurnal ini adalah, simpulan yang diperoleh adalah bahwa chatbot bekerja berdasarkan data training terhadap 10 pertanyaan dan data training jawaban sebagai data rujukan setiap kalimat dari pengunjung. Chatbot tidak bisa memberikan dan menampilkan ekspresi emosional, sekalipun user berupaya memberikan kalimat emosional. Nah, seperti mungkin, lambat, mungkin seperti itu ya. Atau mungkin, aduh gimana sih ini chatnya, lama balesnya gitu. Mungkin dia kebawa emosi ya sama pacarnya. Nah, chatbot tidak bisa menghubungkan diri dengan kondisi STMIK Amikriau yang ada saat ini.
Database harus selalu diperbarui untuk dapat memberikan informasi terbaru kepada pengunjung melalui chatbot. Chatbot sebaiknya ditempatkan pada server yang memiliki kemampuan memproses mumpuni. Dari kesimpulan itu, ada beberapa saran perbaikan untuk penelitian selanjutnya, antara lain aplikasi dirancang untuk mampu mengukur tingkat emosional pengunjung melalui pembobotan terhadap kata yang digunakan. Aplikasi dirancang untuk terhubung dengan operator untuk setiap pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan oleh chatbot. Chatbot perlu di-training untuk terhubung dengan kondisi estetika mikro yang ada saat ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya review atau jelaskan tentang jurnal yang berjudul Super Agent Chatbot 3S sebagai media informasi menggunakan metode Natural Language Processing (NLP). Nah, yang ditulis oleh Herwin dan Kuseri Andesa. Menurut saya jurnal ini bagus ya, dan mudah dipahami, dan bisa menjadi contoh untuk kampus-kampus lain ya, atau mungkin kampus saya sendiri. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.